Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyah wa rasulah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari kelompoknya itu Wahyu, Mila, sama Leo, sama Arpan. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah suatu data yang sangat besar yang dapat berkembang seiring dengan waktu sehingga tidak dapat dikelola oleh database biasa atau konvensional. Solusinya itu membutuhkan teknologi baru atau tambahan NoSQL. Terus apa saja teknologi open source untuk big data? Yang pertama itu ada Apache Hadoop, yang kedua Apache Hive. Apache Hadoop itu adalah sebuah framework yang untuk memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang besar. Sedangkan Apache Hive adalah sebuah framework SQL yang berjalan di atas Hadoop. Hive mendukung bahasa pemrograman SQL yang memudahkan untuk melakukan query dan analisis data berupa besar di atas Hadoop. Lanjut, Bagaimana kan? data itu bisa disebut sebagai big data? Harus memenuhi tiga karakteristik ini. Satu, volume. Data yang memiliki ukuran kapasitas yang sangat besar. Kedua, yaitu velocity. Velocity adalah kecepatan data sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahan. Dan yang ketiga adalah variety. Variasi jenis atau tipe data sangat banyak seperti structured data, semi-structured data, sama unstructured. Dan yang keempat itu ada value. Nilai yang dihasilkan juga sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non uang. Dan yang kelima adalah veracity. Veracity di sini mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Lanjutnya. Manfaat Big Data. Yang pertama, dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada suatu sistem. Yang kedua, dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Dan yang ketiga adalah dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan Big Data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Tantangan penerapan Big Data. Meskipun memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan Big Data yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sistem Big Data harus selalu diperbarui. Berkembangnya data yang dihasilkan membuat update Big Data adalah hal yang wajib, terutama data yang sudah tidak relevan dan akan membuat akurasi data menjadi berkurang. Sayangnya melakukan update data secara rutin memerlukan kecepatan dan ruang untuk menampung data yang tidak sedikit. Yang kedua adalah kekurangan sumber daya manusia ahli. Big Data tentu tidak dapat diolah secara manual karena akan kurang efektif. Namun belum banyak sumber daya manusia yang mampu mengelola Big Data dengan teknologi yang ada. Apalagi dengan adanya teknologi yang selalu berkembang. Kemampuan mengelola Big Data juga menyesuaikan agar proses penggunaan Big Data menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengelolaan yang cukup rumit. Banyaknya data tentu membuat pengelolaannya menjadi rumit. Namun teknologi terbaru sudah mampu membantu prosesnya agar menjadi lebih mudah. Hanya saja, perkembangan Big Data sendiri cukup cepat sehingga platform dan infrastruktur yang tidak sesuai akan membuat pengelolaannya menjadi terkendala. Pada akhirnya rawan terjadi kerusakan data, duplikasi data, dan lain-lainnya. Eh, Langsung aja. Pemicu perkembangan Big Data. Menurut Hilbert dan Lopez, ada 3 hal utama yang memicu perkembangan teknologi Big Data. Yang ke satu, pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Yang kedua, pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data. Yang ketiga, ketersediaan data yang melimpah. Klasifikasi data. Teknologi Big Data memiliki kemampuan untuk menangani berbagai variasi data. Secara umum, ada 2 kelompok data yang harus dikelola, yaitu ada data terstruktur, yang kedua ada data terstruktur. Dari data terstruktur, kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi
Sumber datanya dapat berupa data transaksional, OLAP data, tradisional, RDBMS, file CSV, spreadsheet. Terus yang kedua dari data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Jurnal referensinya ini udah ada linknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.